Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati para narasumber, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara uji publik DPRD Provinsi Jawa Tengah, Raperda tentang penyelenggaraan Tertib Limas dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh anggota Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Putra Gubernur Koseto disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan DPR, dalam hal ini diwakilkan Bapemperda DPR Provinsi Jawa Tengah, perwakilan Polda Jawa Tengah dan Polres Kota Pekalongan, Kepala Biro Hukum atau yang mewakili, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya, serta Kepala Satpol PP Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah yang telah hadir. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat mengikuti uji publik Raperda tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari pembentukan perda yang menegaskan komitmen DPRD terhadap prinsip keterbukaan, partisipasi publik, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Raperda ini disusun untuk menjawab dinamika sosial yang berkembang pesat di Jawa Tengah, meningkatnya mobilitas masyarakat, kepadatan ruang publik, aktivitas ekonomi informal, fenomena PGOT, kerawanan sosial, hingga kebutuhan penanganan kebencanaan, semuanya memerlukan pengaturan yang lebih jelas, modern, dan implementatif. Hadirin yang saya muliakan, regulasi Tertib Limas perlu diperkuat melalui 3 pilar utama, yaitu kepastian norma dan kelembagaan. Itu bertujuan kewenangan Satpol PP, peran Limas, serta koordinasi dengan kabupaten kota, kepolisian, dan tidak kalah penting TNI juga berjalan dengan efektif. Pembentukan perda yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila seluruh prosesnya terbuka dan melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan Bapak Ibu sekalian, baik berupa catatan normatif, pengalaman lapangan, maupun usulan teknis untuk menyempurnakan, untuk menyempurnakan Raperda ini sebelum masuk ke tahap penetapan. Setiap pandangan memiliki nilai strategis bagi kami dalam merumuskan regulasi yang benar-benar aplikatif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Tengah. Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyusunan Raperda ini, Bapemperda, Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Satpol PP, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa dan dengan penuh harapan bagi kemajuan Jawa Tengah, mari kita jadikan pertemuan hari ini sebagai ruang dialog kebijakan yang konstruktif, inklusif, dan berorientasi masa depan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan pada hari ini terkait Raperda yang telah diusulkan fasilitasi Ditjen Oda Bagian Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum dialog uji publik dimulai, kami mohon pada yang terhormat anggota Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak H. Surya Fuad, Bapak Hairudin Oseh MH, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Ibu Retno Fajar Astuti SOS MM, Sekretaris Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, beserta Saudara Abdul Wahid, SPD MSI, sebagai moderator dalam uji publik pada siang hari ini. Kami persilakan untuk dapat menempatkan diri di tempat yang telah disediakan.
Selanjutnya, acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, sekaligus anggota Badan Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Surul Fuad, Pak Seto, Pak Zaki, dan Pak Ribut yang sudah hadir. Yang kami hormati juga Bapak Hairudin selaku Kabiro Hukum Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada Bu Retno dari Satpol PP Provinsi Jawa Tengah yang telah bareng-bareng dengan tim ahli Bapemperda dalam suksesnya terselenggaranya Raperda penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Izinkan Bapak Ibu sekalian, kami membawakan kegiatan pada hari ini terkait dengan, sebenarnya ini lebih tepatnya sosialisasi perda, karena faktanya pada hari ini Raperda Trantibun Linmas telah sedang difasilitasi di Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Oda, di Direktorat Produk Hukum Daerah, sehingga pertemuan hari ini itu tidak akan mengubah substansi dari Raperda yang sebentar lagi akan kita sahkan pada paripurna akhir tahun di bulan Desember ini. Jadi fokus kita adalah tentang penguatan bagaimana perda ini seharusnya berjalan nantinya, mensosialisasikan yang dulunya belum ada di perda tahun 2019 nomor 11 tahun 2019, lalu diperbarui di perda baru besok. Oleh karenanya, maka selaku moderator tak layak kalau saya banyak bicara, maka saya persilakan terlebih dahulu kepada Pak Surul Fuad dari Bapemperda untuk menyampaikan materi untuk hari ini. Terima kasih. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Selamat sore para peserta uji publik Raperda penyelenggaraan Trantibun Linmas yang telah diinisiasi gagas oleh Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah, hari ini kita akan menapaki atau menjalani sebuah proses pembentukan perda yang termasuk bagian daripada rangkaian pembentukan perda, yaitu uji publik. Walaupun yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, oleh Mas Wahid, ya jadi lupa ini Mas Wahid, bahwa ini aromanya sebetulnya sudah aroma sosialisasi ya, karena memang Raperda penyelenggaraan Trantibun Linmas yang sekarang ini ada, itu sudah pada proses finalisasi ataupun fasilitasi di Kemendagri begitu. Sehingga tentunya kalaupun misalnya kemudian nanti ada masukan dan saran, tentu bisa dipergunakan atau bisa disampaikan untuk penyusunan Raperda bagi kabupaten kota, barangkali seperti itu ya, karena memang ini tidak merubah pasal per pasal yang memang sudah disusun dan sudah masuk pada ranah fasilitasi dari di Kemendagri. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang termaktubkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berikut dengan perubahan Undang-Undang 13 Tahun 2022, memang siklus daripada penyusunan perundang-undangan termasuk di daerah ini perlu diadakan uji publik begitu. Sehingga tidak salah kalau kemudian kita mengadakan hal yang demikian. Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan
Raperda penyelenggaraan Trantibum Linmas, ya, ini kita menganggap ada banyak progres yang sangat luar biasa. Kalau kita bicara tentang latar belakang daripada munculnya Raperda penyelenggaraan Trantibum Linmas di Provinsi Jawa Tengah ini, karena ada beberapa hal yang mendasarinya. Di antaranya Perda nomor 4 tahun 2019 gitu ya, terkait dengan penyelenggaraan Trantibum Linmas ini boleh dikatakan sudah tidak relevan begitu ya dengan situasi dan kondisi saat ini. Dan perlu kita sampaikan bahwasanya ada 3 regulasi ataupun payung hukum yang mendasari itu semuanya. Yang pertama adalah PP nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP, maupun juga Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Trantibum Linmas, dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan atau tentang pemerintahan daerah, yang di situ secara tegas berkaitan dengan Satpol PP ini merupakan atau penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat ini merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan, dan itu merupakan pelayanan dasar kita. Masih lemahnya standar pelayanan minimal Trantibum Linmas, ini perda yang lama, belum adaptif terhadap perkembangan digital, penyalahgunaan ruang publik, serta pola kerawanan sosial baru. Nah, saya lihat dan kita lihat bersama dalam perda yang baru, saya kira sudah mengakomodir terkait dengan sistem informasi, di mana ada peluang-peluang pembangunan dan pengembangan aplikasi, pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan seterusnya, yang itu nanti bisa dilakukan begitu ya, bisa diaplikasikan nantinya oleh penegak hukum atau penegak perda ini. Bapak Ibu sekalian, tadi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa perubahan kebijakan nasional inilah yang kemudian mempengaruhi kita untuk membuat perda baru. Ya, tadi beberapa regulasi seperti peraturan pemerintah 16/2018, kemudian juga Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, serta Permendagri nomor 28 26 tahun 2020, itu yang mendasari perubahan-perubahan perda yang sedang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat lagi ya, kenapa ini memang harus kita sosialisasikan ya, kalau kita lihat secara lebih jeli bahwa pokok-pokok pengaturan dalam Raperda yang baru ini, saya kira sudah cukup komprehensif begitu ya, sudah cukup komprehensif. Baik berkaitan dengan kepastian hukum, saya kira itu juga termaktubkan di dalam tujuan ya, pasal tujuan, bahwasanya tujuan daripada dilakukannya pembuatan perda baru ini untuk memastikan adanya perda ini menjadi pedoman dan sekaligus sebagai dasar hukum dalam proses ataupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan Trantibum Linmas. Jadi ini sudah pasti. Begitu juga dengan kemanfaatan, begitu juga dengan proporsionalitas, kemudian non-diskriminasi, ya, akuntabilitas, penghormatan hak asasi manusia, dan pelayanan secara prima. Nah, kalau kita lihat dalam penyelenggaraan Trantibum ini, yang tadi sudah disinggung di atas ya, berkaitan dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa baru yang terjadi di masyarakat, ya, ini sekali lagi penekanan dalam perda baru itu adalah untuk mengatur ya, dengan landasan ataupun juga dengan dasar tadi berbagai macam situasi kondisi yang bermunculan ya belakangan begitu, dan itu harus kita atur sedemikian rupa. Nah, itu sudah tertera di dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya juga dalam perda baru ini ya, berkaitan dengan soal perlindungan masyarakat ataupun Linmas begitu. Nah, peran-peran Linmas di
tingkat desa dan kelurahan, saya kira menjadi sangat penting ya. Kalau selama ini mungkin dalam sisi pemberdayaan mereka masih dianggap belum begitu maksimal, ini sangat berharap bahwa pelindungan masyarakat ataupun Satlinmas ini, peran strategis daripada Satuan Linmas ini sebagai garda terdepan dalam kesiapsiagaan bencana misalnya. Nah ini saya kira sudah kita akomodir ya, sudah kita akomodir dalam Raperda yang baru, gitu, dalam Raperda yang baru. Bapak Ibu sekalian, dan yang terakhir terkait dengan pembiayaan dan pendanaan, saya kira sudah jelas ya, pendanaan dibebankan pada APBD, dapat juga didukung pendanaan lain yang sah, dan penganggaran diprioritaskan peningkatan sarana prasarana Satpol PP dan Linmas. Bapak Ibu, saya kira mungkin itu beberapa poin penting yang bisa kami sampaikan. Dan tadi baru saja kita diskusi juga berkaitan dengan soal Raperda tentang garis sempadan ya, garis sempadan. Dan kalau kita lihat di dalam dan itu merupakan Raperda inisiasi dari Pak Pemberda di tahun ini dan kemungkinan sampai tahun 2026. Tapi kita sudah mulai di tahun 2025 ini. Dan kalau kita lihat di sasaran, ada di sasaran di Raperda yang baru ini termasuk juga yang termasuk tertib atau sasaran tertib kaitannya dengan garis sempadan. Dan ini tentu harus dikolaborasikan, harus di-matchingkan apa peran-peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta pelindungan masyarakat, dan apa peran-peran daripada OPD teknis terkait. Nah ini tentu nantinya harus ada koordinasi dan kerjasama yang baik begitu. Saya rasa mungkin itu Mas Wahid sedikit prolog dari kami. Kebetulan kami diberikan amanat oleh Pak Ketua untuk menyampaikan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ya betul apa yang disampaikan oleh Pak Fuad, bahwa perda hari ini kita fokusnya adalah sosialisasi apa saja yang sudah dikerjakan oleh kami semua, oleh kita semua, mulai dari Satpol PP, Bapemperda, kemudian Biro Hukum, dan partisipasi masyarakat. Karena kemarin kita melibatkan ya, meski banyak banyak terkendala, tapi alhamdulillah lancar sampai fasilitasi. Selanjutnya Pak, kami berikan kesempatan untuk Pak Hairudin untuk memaparkan materinya. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi saya kira sudah banyak disampaikan oleh Pak Surulul Fuad. Saya tidak mengurangi dan tidak mengulang lagi yang disampaikan. Saya hanya ingin menambahkan saja bahwa pertama, proses fasilitasi ini kita harapkan sebentar lagi bisa selesai, dan tentu setelah itu nanti akan diparipurnakan, dan setelah disetujui tentu nanti akan ditandatangani oleh Pak Gubernur, dan nanti akan dimintakan nomor register. Nomor register ini nanti sekaligus akan dicek apakah perda yang kita ditetapkan itu nanti sudah sesuai dengan hasil fasilitasi atau belum. Sehingga betul tadi kalau misalnya kita mengurangi atau menambah, itu tentu tidak yang substansi gitu. Tidak yang substansi, tapi untuk hal-hal yang sifatnya penyempurnaan. Karena nanti penyempurnaan atau tambahan-tambahan yang sifatnya substantif itu sebenarnya sudah final di kita. Tinggal nanti ada tambahan atau koreksi dari Kementerian Dalam Negeri. Saya setelah membaca 2 hari kemarin, membaca ulang maksud saya, karena ini juga sudah melalui proses Biro Hukum. Kaitannya dengan uji publik hari ini, yang pertama itu terkait dengan poin A, penegakan perda dan pergub. Tentu ini akan menjadi fungsi utama dari Satpol PP. Bagaimana kemudian perda ini
dan perda-perda yang lain tadi yang disebutkan, misalnya perda tentang sepandan dan yang lain-lain yang terkait dengan di situ ada penegakan hukumnya, maka menjadi perannya fungsi Satpol PP. Lah sehingga tadi terkait dengan bagaimana penguatan kelembagaan Satpol PP ini saya kira sangat terkait. Ketika diberikan tugas yang begitu besar, maka kelembagaannya juga perlu diperkuat. Terkait dengan pembiayaan, nah tentu pembiayaan ini kembali lagi nanti tidak lepas dari bagaimana peran Dewan di situ, Dewan DPRD gitu. Nah maka saya membaca perda kita ini, mohon maaf lagi-lagi memang kita ini kan menyusun tidak ada yang sempurna ya, bisa jadi ada yang kelewat. Saya kemarin itu menemukan ada yang kelewat memang, kalau menurut saya, tapi ini nanti kita diskusinya seperti apa setelah nanti keluar fasilitasi. Dari 22 pengertian atau ketentuan umum itu belum masuk pengertian tentang pemerintahan daerah. Saya pikir pengertian pemerintahan daerah ini penting untuk kita masukkan karena di situ masuk fungsinya DPRD. Jadi penyelenggara pemerintahan daerah itu adalah pemerintah daerah, dalam hal ini eksekutif dan DPRD. Lah di dalam perda ini keterlibatan DPRD ini sangat penting. Di samping terkait dengan pembiayaan, di sini terkait dengan ada denda, baik itu denda administratif maupun denda ketentuan pidana. Lah di dalam denda ini terkait dengan keuangan, terkait dengan pendapatan, dan tentu ini di situ ada keterlibatan Dewan sebagai bagian dari penyelenggaraan negara. Maka saya kira pengertian pemerintahan daerah, dan saya kira ini tidak mengurangi, bisa nanti kita tambahkan sebagai masukan. Bapak Ibu, bulan depan itu sudah berlaku nanti KUHP baru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai nanti berlaku Januari 2026. Setelah 3 tahun undang-undang itu ditetapkan. Apa yang penting di situ terkait dengan perda kita ini, yang penting adalah terkait dengan ketentuan pidana. Nah, ketentuan pidana di situ salah satu klausul yang disebutkan bahwa ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP, di luar KUHP berarti termasuk di dalam perda, itu tidak boleh berbeda dengan yang diatur di dalam KUHP. Kira-kira intinya begitu lagi. Jadi harus sejalan dengan yang sudah diatur dalam KUHP. Nah, di kita, saya kira rumusannya sudah benar. Karena kita tidak menentukan lagi kurungan. Karena di dalam KUHP itu tidak ada lagi ancaman pidana yang sifatnya kurungan. Kita hanya menentukan ancaman pidana denda, kalau saya baca di dalam rancangan kita ini. Hanya nanti yang menjadi mungkin masukan untuk bahan diskusi, sasaran kita itu bukan hanya badan usaha, badan hukum, atau aparatur, tapi juga di situ ada perorangan. Artinya bisa jadi yang melanggar perda ini adalah perorangan. Dan perorangan itu dia bisa aparatur, bisa juga masyarakat atau warga sipil yang biasa gitu. Lah kalau nanti dia tidak bisa membayar denda, lah mestinya harus ada pidana alternatif. Jadi memang di dalam ketentuan pidana itu lazimnya itu tidak hanya satu, tapi ada alternatif. Nah, misalnya denda atau kerja sosial. Nah, karena di dalam KUHP yang baru itu ada ketentuan juga pidana kerja sosial. Sebab kalau hanya satu saja misalnya denda, itu hakim tidak punya ruang untuk
memutuskan alternatifnya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, terakhir sekali itu terkait dengan denda. Denda di sini itu ada 2 dan diatur di dalam Raperda kita ini. Ada denda sebagai sanksi administratif, ada denda sebagai sanksi pidana. Nah, sehingga nanti tentu teman-teman Satpol PP yang akan menegakkan ini, kalau denda yang sifatnya administratif, itu mestinya otomatis. Ketika dia melakukan pelanggaran, tentu dia sudah bisa dikenakan denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tapi kalau denda yang merupakan tindak pidana, nah tentu ini harus dilakukan melalui proses putusan pengadilan. Jadi proses penyidikan, lalu kemudian proses putusan pengadilan, lah baru kemudian dendanya bisa ditetapkan. Nah, sehingga nanti dasar pemikiran kita sudah pasti denda yang melalui putusan pidana itu jumlahnya lebih tinggi daripada sanksi administratif. Karena kalau sanksi administratif kan tidak melalui proses atau dia bukan tindak pidana. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala kekurangan kehilafan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, berikan aplausnya. Nah, yang semangat dulu. Kita anggap aja kita ada 200 orang ya di dalam ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, tadi cukup komprehensif yang dijelaskan oleh Pak Hairudin kaitannya dengan perda ini. Memang kalau yang karena memang belum disahkan, jadi kan belum bisa diakses oleh Bapak Ibu ya. Tapi kurang lebih hampir sama apa yang disampaikan oleh Pak Surul Fuad, kemudian Pak Hairudin, isinya tadi sudah dijabarkan terkait dengan perda Trantibum Linmas. Selanjutnya kami persilakan Bu Retno. Monggo Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat karunia-Nya kita diberikan kesehatan, bisa bertatap muka dalam acara yang kalau tadi kita uji publik kemudian kita bersosialisasi, kami mengamini semuanya. Yang jelas tahapan dari kita menyusun raperda yang difasilitasi oleh Bapak Pemperda luar biasa. Kita mulai dari awal tahun lalu kita sudah cukup intens membahas ya hubungan erat kita baik dengan stakeholder terkait bersama juga TNI Polri. Waktu itu juga kita undang ya, yang pada saat yang pertama, kemudian melengkapi raperda kita juga mengundang OPD terkait. Nah, ini beberapa kali sudah kita bahas, dan yang terakhir draft ini sudah sampai di Direktorat ya Pak ya, untuk Produk Hukum Daerah. Nah, saat ini menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan. Tadi sudah lengkap disampaikan oleh Bapak Fuad dan juga Pak Kepala Biro Hukum. Nah, untuk yang Satpol PP, karena kami memiliki kewajiban terhadap teman-teman yang ada di daerah nantinya ya, perwakilan hari ini yang bisa hadir, kami pun nanti juga akan menyampaikan secara langsung setelah ada dari turun raperda tersebut ditetapkan menjadi perda. Kami juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan juga kepada baik Satpol PP Kabupaten Kota, kemudian mitra kami TNI Polri dan juga stakeholder terkait apa yang sudah kita lakukan bersama-sama dan saat ini sudah ditetapkan. Betul sekali bahwa di dalam ruang lingkup kami itu memang dengan adanya Raperda Trantibum ini memberikan dasar kita dalam rangka untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Ini yang menjadi garis bawahnya. Yang urusan Trantibum adalah merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Sehingga betapa penting kita menetapkan perda yang
berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Ini sejalan dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 di mana tugas Satpol PP di situ sangat jelas. Yang pertama adalah penegakan perda berkada, kemudian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, yang ketiga adalah pelindungan masyarakat. Untuk itu, maka betapa pentingnya kita menyusun Raperda Trantibum ini yang juga sudah dilengkapi dengan berbagai dasar dari yang sudah disampaikan Pak Fuad tadi. Dengan adanya Permendagri 26 tahun 2020, di mana Raperda yang sebelumnya kita belum mengatur mengenai pelindungan masyarakat. Maka berdasarkan apa yang dituangkan di dalam Permendagri itu, maka kita sempurnakan. Raperda kali ini kita sudah melengkapi dengan tugas-tugas pelindungan masyarakat itu apa. Kemudian dalam rangka penegakan Perda dan Pergub melalui tindakan non justisial, itu kita melakukan tindakan penertiban, kemudian penyelidikan dan atau tindakan administrasi. Tentunya dalam melaksanakan tindakan ini kita bersama dengan OPD atau stakeholder yang membidangi. Kalau tadi Pak Fuad menyampaikan sempadan pelanggaran sempadan itu luar biasa Pak, banyaknya. Hampir tiap hari kami juga mendapatkan tembusan dari OPD yang membidangi, ya, adanya pelanggaran-pelanggaran sempadan. Dan tentunya ketika ini adalah tahap administrasi, itu dilaksanakan oleh OPD yang memiliki kewenangan, ya. Dalam hal ini adalah dinas kita yang di tingkat provinsi. Memang banyak pelanggaran, tetapi kita juga dihadapkan pada kondisi ketika kita akan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penegakan perda yang sempadan. Saat ini sedang dibahas juga ya Pak ya untuk penyempurnaan perdanya. Nah ini akan menyempurnakan lagi dan sekaligus nanti ya usulan Raperda ini akan lebih menguatkan lagi karena beberapa kelemahan di perda sebelumnya, sehingga kita Satpol PP sebagai garda terakhir untuk melakukan tindakan ini masih banyak terkendala terkait dengan regulasi tersebut. Dalam rangka melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum, kita laksanakan melalui deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Saat ini banyak sekali ya kita tiap hari hampir kita selalu menerima itu pemberitahuan berkaitan dengan unjuk rasa dan penanganan massa. Ini juga menjadi PR kami Satpol PP. Tentunya kami juga bersama dengan Polri dan TNI selalu. Kemudian untuk sasaran sasaran kami betul ada 21 yang tadi sudah disampaikan Pak Kepala Biro dan Pak Fuad bahwa kami sasarannya ASN. Kami banyak penertiban ASN. 1 tahun kami targetkan ada 24 lokasi. Penertiban ASN ini menjadi penting mengingat regulasi. Kami juga bersama BKD bersama BKD Inspektorat, tim kami membentuk tim yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur untuk melakukan penertiban ASN ini. Apalagi sekarang ada yang mengatur pakaian dinas sih Pak ya. Dan ini ternyata banyak juga keluhan bahwa ASN tidak menetap berkaitan dengan pakaian dinas, ini juga ada yang ini, maka kami terjun langsung di OPD. Kemudian sosial, tata ruang tadi ya, kemudian penyampaian pendapat di muka umum yang kami sampaikan tadi, lingkungan hidup, garis sempadan, kemudian pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, kesehatan, penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, penyelenggaraan pendidikan, pemanfaatan pertambangan mineral batu bara, dan juga kami pendapatan daerah. Kemudian yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur di dalam Permendagri 26 tahun 2020 bahwa Satlinmas ini memiliki tugas yang cukup mulia. Apalagi di Permendagri itu persyaratan menjadi anggota Satlinmas itu adalah orang yang secara sukarela mau bergabung. Nah ini betapa mulianya ya. Mau bergabung secara sukarela tetapi diberikan tugas yang cukup banyak. Terima kasih dukungan Satpol PP Kabupaten Kota luar biasa. Tepuk tangan yang bagus karena
Satpol PP Kabupaten Kota ini sangat erat hubungannya dengan kami, sehingga ketika kita membutuhkan data-data dengan cepat bisa dilaksanakan. Media yang kami gunakan, kami memanfaatkan media sosial, memanfaatkan aplikasi yang cukup sederhana, dan juga adanya Simpol PP. Simpol PP kami kemarin barusan mengadakan rapat koordinasi. Nanti ke depan Simpol PP yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri akan diintegrasikan dengan yang ada di provinsi dan juga kabupaten kota. Ini akan lebih mempercepat dan tentunya lebih ada pengkayaan yang berkaitan dengan pelaporan ranti bumi, Mas. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan karena tadi juga sudah dibahas lebih banyak. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi minta aplausnya buat Bu Retno. Baik Bapak Ibu sekalian, memang Trantibung Linmas ini salah satu perda yang cukup cepat ya, umurnya perda 2019, lalu kita ada lagi di 2025. Itu karena memang sudah banyak beberapa hal yang tidak relevan, kemudian juga ada beberapa hal yang tidak masuk seperti kelembagaan Satpol PP, kemudian penambahan kewenangan, lalu ada juga pembentukan sekretariat PPNS yang memang tidak ada di perda sebelumnya, serta kita lebih fokus pada perda-perda yang baru ini, pasal-pasal yang baru ini memang kita fokuskan lebih jelas arah substansinya. Kalau yang kemarin masih agak melebar kemana-mana, kali ini sudah jelas. Maka menarik tadi juga disampaikan Bu Retno, Satpol PP ikut menaikkan PAD ya, melalui operasi PKB ya. Nanti Pak Bambang di Kendal ya Pak. Aku yang Kendal kan kita kan masih sedikit itu. Kalau kan tahu saya kan tiap hari ketemu Pak Wahab, jadi kan sering ngobrol soal PAD. Saya termasuk nyumbang PAD Mas, konser kemarin saya. Konser itu, saya nyumbang PAD Pak. Jadi bikin konser, nyumbang PAD, pajak hiburan kan. Nah ini barangkali dengan adanya yang terceritakan oleh Bu Retno, orang-orang kabupaten kota yang nggak bayar pajak itu terus pada bayar pajak, menarik gitu kan. Minimal awake dhewe ora defisit. Ngoten nggih Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin barangkali ada pertanyaan atau kita ingin diskusi. Nggih ngoten Pak nggih. Oke, baik. Oh, itu Pak Ari, monggo Pak. Monggo ada satu ini. Biro Perekonomian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raperda penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Memang kami rasa hal ini sangat dibutuhkan. Memang untuk masyarakat ini kalau zamannya sekarang itu era milenial dan Gen Z. Kalau ketua tim percepatan pembangunan daerah itu menyebutnya zilenial. Nah, di sini memang tidak dipungkirin bahwa kondisi Jawa Tengah ini kondisinya perekonomiannya itu semakin meningkat, Bu. Jadi rawan konflik sosialnya itu juga benar-benar semakin hari semakin kompleks. Bahkan kalau kita lihat tadi kami rakor TPID, alhamdulillah Jawa Tengah pertumbuhan ekonominya masih di atas nasional, Bu, sekitar 5,37%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas dari produktivitas masyarakat itu seiring menjelang tahun baru itu kebutuhannya meningkat, walaupun harga lombok atau cabai itu agak naik, Pak. Agak tinggi ini, Bu. Ya. Terus di sini kami juga matur nuwun bahwa di perda ini ketika Satpol PP bergerak, Satpol PP ke masyarakat, ke lapangan, itu pendekatannya juga humanis. Saya kira hal-hal demikian bisa mengurangi konflik-konflik atau menimbulkan misalkan perkelahian dan sebagainya. Jadi ini memang benar-benar pas kalau dituangkan dalam penegakan perda ini.
Terus kemudian, nah di sini kami juga sedikit aja kritik kaitannya dengan denda-denda ini, karena di sini ada tertib macam-macam, baik ada minerba, ada pendidikan, ada retribusi pendapatan. Di sini ada denda-denda yang mungkin akan berlaku untuk perorangan maupun badan usaha. Dan di sini nilainya juga luar biasa, ada 100.000, 1 juta, 50 juta dan sebagainya. Nah, ini ketika nanti diimplementasikan, tentunya harus dilakukan penyelidikan atau tahapan pengkajian agar ketika benar-benar diputuskan ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tentunya Satpol PP itu benar-benar clear dan aman dan nyaman dalam rangka penegakan perda. Saya kira gitu aja, Mas moderator yang dari Kendal. Matur nuwun, kami support Bapak Ibu Bapak Perda, matur nuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas dari Biro Perekonomian yang ekonominya meningkat terus meskipun kondisi ekonomi kita lagi lemah, tapi alhamdulillah Jawa Tengah meningkat ya Mas, karena memang banyak kawasan industri. Kendal aja ini akan ada 2 kawasan industri baru. Nonton gini Pak, nonton gini. Mungkin Bapak sebelum saya kasihkan ke Bapak-bapak dan Ibu-ibu narasumber, ada lagi yang ingin didiskusikan? Tanya? Boleh. Terima kasih pada Bapak Bunda Komisi yang kami hormati, Biro Hukum dan Bu Sekdin. Masukan yang ingin kami sampaikan hampir sama dengan dari Biro Ekonomi tadi, hanya mungkin lebih teknisnya. Kalau misalnya kita akan melakukan penegakan perda ini, di situ kan ada dikenakan sanksi dan ada denda administrasi. Itu mungkin akan lebih jelasnya lagi dibuat pergub. Jadi teknisnya itu bagaimana? Karena kan kalau sanksi pidana otomatis yang memberikan putusan kan dari sidang. Tapi kalau ini misalnya pemberian denda, besarnya denda itu standarnya apa, nilainya apa, kemudian nanti teknis eksekutornya itu apakah dari Satpol PP, PPNS, atau mungkin dari Bapenda langsung yang nanti akan mengumpulkan, atau perlu ada rekening khusus. Itu yang mungkin perlu penjelasan, dan ini dibuat di dalam pergub. Jadi akan mungkin lebih bagi Satpol PP itu akan lebih transparan, lebih nyaman dalam melakukan penegakan perda. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Sama gini. Boleh kita mulai dulu diskusinya langsung gini Pak. Bapak dulu jadi tanggapan mulai dari terkait dengan ekonomi meningkat, konflik juga itu meningkat. Ini memang perlu kita diskusikan. Terima kasih dari Biro Ekonomi ya, berkaitan dengan, kalau saya menyebutnya tahapan sanksi administrasi, mungkin ini arahnya begitu ya. Kalau kita lihat di dalam raperda kita ini kan denda berupa nominal itu kan setelah tahapan-tahapan pembuatan surat pernyataan, kemudian ada teguran secara lisan maupun tulisan, kemudian juga ada pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, pencabutan isi sementara dan pencabutan isi tetap dan seterusnya. Baru berbicara soal tadi ada nominal 100.000, 1 juta dan lain sebagainya. Sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Pak Herudin, kalau kaitannya dengan denda nominal itu memang harus melalui pengadilan tuh ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh beliau. Tetapi kita perlu menyepakati bahwa langkah-langkah humanis, langkah-langkah persuasi, pendekatan persuasi dan lain sebagainya tentu nuansanya ke sana sebetulnya ya, dari
penegakan perda dan perkada ini lebih punya kecenderungan ke arah tadi humanis itu tadi gitu. Tentu saya sepakat kalau kemudian apa yang sudah tertuang di dalam dalam pasal-pasal berkaitan dengan sanksi administratif ini berlaku secara bertahap gitu, tidak kemudian ujuk-ujuk gitu ya untuk membayar denda administratif yang bersifat nominal, tetapi saya kira akan ada teguran, lalu kemudian penghentian kegiatan sementara tetap dan sebagainya, itu mesti harus dilakukan terlebih dahulu. Bahkan inilah ruh kampus saya, ruh daripada perda itu sesungguhnya gitu. Karena kita berharap bahwa perda ini kan aplikatif ya. Kami tidak ingin bahwa ini hanya sebagai pelajaran saja gitu. Sudah dimaktubkan di dalam pasal-pasal, tetapi kalau dalam prakteknya ataupun pelaksanaannya kemudian banyak sekali proses-proses yang tidak bisa kita lakukan, ya itu nanti akan menjadi tapi semangat kita dengan adanya perda ini lebih kepada pelaksanaan yang humanis dan persuasif gitu. Yang kedua, saya kira dengan bentuk pembinaan ya, di situ ada pembinaan dan evaluasi, ada pembinaan dan evaluasi. Saya kira poin penting dalam pembinaan itu perlu juga kita terapkan dalam penegakan perda ini. Satu contoh perda garis sepadan misalnya, sebetulnya ini sudah pernah mengalami perubahan 2 kali, di tahun 2004 dan di tahun 2013, dan kita menginisiasi pembuatan perda garis sepadan di tahun 2025 ini, yang mana ingin menyesuaikan dengan aturan ataupun regulasi yang terbaru begitu. Tapi saya katakan bahwasanya yang terpenting itu semuanya itu adalah ada pada political will, kaitannya dengan penegakan perda dan perkada itu sendiri. Sebelum perda yang baru terkait dengan garis sepadan ini, contoh saja, ini ada atau lahir yang terbaru, toh sebetulnya masih ada perda garis sepadan yang di tahun sebelumnya yang tentu masih juga berlaku. Saya kira ini menjadi suatu catatan evaluasi. Artinya bahwasanya penegakan perda maupun perkada pergub ini memang harus kita lakukan, tetapi sekali lagi dalam penerapannya tetap harus persuasi, harus pendekatan yang humanis dan lain sebagainya. Saya memandangnya begitu Pak. Jadi itu mungkin nominal itu adalah yang terakhir begitu ya. Nominal itu adalah yang terakhir. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Khairuddin, saya kira memang kalau nominal harus melalui proses persidangan yang cukup kontak begitu. Saya kira itu mungkin sebagai jawaban dari saya. Moga Pak Khairuddin. Baik, terima kasih. Saya menambahkan saja, bisa ditayangkan pasalnya enggak ya, biar lebih jelas. Di pasal 16 kita tadi sudah menyinggung tentang tertib garis sempadan. Kita konkretkan saja, misalnya di pasal 16. Pasal 16 ini disebutkan ayat 1, dalam mewujudkan tertib garis sepadan, maka setiap orang dan atau badan usaha wajib. Memang kata-kata wajib ini konsekuensinya mesti harus ada apa istilahnya? Kalau dia melanggar kewajibannya, mesti ada hukumannya, mesti ada sanksinya. Jadi kalau bicara wajib itu mesti ada sanksi. Misalnya di sini A mendapat izin dari pihak berwenang sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku sebelum memanfaatkan daerah sepandan. Ini saya kira penting. Jadi untuk melakukan antisipasi penanganan terhadap sepandan kita. Lama ketika yang menggunakan sepandan ini tidak melalui proses izin,
tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dia akan dikenai sanksi administrasi. Nah, pertama itu pernyataan, jadi nggak langsung denda. Lalu kemudian ada teguran lisan. Nah, siapa yang melakukan teguran? Mestinya Satpol PP. Teguran tertulis, pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan, penghentian kegiatan sementara, pencabutan izin sementara, penutupan dan pengosongan, pembongkaran dan atau denda administratif minimal 1 juta dan maksimal 50 juta. Jadi kalau saya melihat ini bukan alternatif, tetapi bertahap. Jadi mulai dari teguran, kemudian teguran lisan dan tertulis, turunannya baru denda. Nah, mungkin nanti yang akan menjadi perhatian kita ketika hasil fasilitasi ini, coba ditampilkan tadi slide saya terkait dengan denda ketentuan pidana. Ini Bapak Ibu, di dalam KUHP kita itu sudah ada indikator dari maksimal kita pengenaan denda. Jadi mulai dari 1 juta sampai dengan 50 miliar. Telah kemarin diskusi dengan Kementerian Hukum, untuk perda itu maksimal di kategori ketiga. Kategori ketiga itu 50 juta. Sehingga nanti yang menjadi catatan kita, mestinya 50 juta ini sudah maksimal untuk tindak pidana. Ini masuknya tindak pidana. Sehingga nanti sanksi administrasi mestinya di bawahnya tindak pidana. Karena logikanya sanksi administrasi ini dia melanggar administrasi. Sedangkan yang saya tampilkan ini itu dia kategorinya tindak pidana. Jangan sampai nanti misalnya sanksi administrasi itu sama atau lebih tinggi dari sanksi tindak pidana. Karena logika hukumnya pelanggaran administrasi itu mestinya lebih ringan daripada tindak pidana. Saya sepakat tadi catatannya, ini bukan sekedar pasal-pasal, tapi kita terapkan. Jangan sampai nanti kita masangnya terlalu tinggi, tapi nanti tidak bisa kita terapkan. Tidak tinggi, tapi itu bisa kita lakukan. Sehingga memang nanti harus ada ketentuan baru, Bu, saya kira. Kapan kita akan menetapkan denda itu 1 juta? Kapan kita menetapkan di atas 1 juta? Ini mesti tadi saya sebutkan tindak lanjut dari pemuda kita ini itu ada 6 rapor yang kita buat. Selain itu, ketentuan-ketentuan ini juga diatur di dalam perda sesuai dengan klasifikasi dari sanksi ini. Misalnya tertib garis sempadan. Nah, mesti di dalam perda sempadan itu juga sudah menyinggung aturan ini, walaupun saya belum baca secara persis, tapi mesti ada hubungannya pasal 15 ini dengan perda yang mengatur sempadan. Karena kalau berdiri sendiri itu nggak mungkin. Mesti dia selalu berkaitan. Sama juga misalnya di pasal 17 ya, karena ini saya lihat ancaman pidananya, ancaman sanksi administrasinya memang sama-sama tingginya. Pasal 17 ini terkait dengan tertib pengelolaan barang milik daerah. Ini juga saya kira penting bagi kita, Bapak Ibu. Hari ini itu pengguna barang milik daerah, terutama tanah-tanah milik Pemprov, itu banyak yang tidak tertib. Nah, sehingga memang perda ini penting untuk menertibkan. Jadi misalnya pengguna di sini yang menggunakan barang daerah, katakanlah tanah atau bangunan, itu pertama dia harus mendapatkan izin, lalu kemudian membayar pajak atau retribusi. Saya kemarin baru menerima Komnas HAM dengan Pak Sekda. Jadi pengguna barang daerah itu harus ada retribusi.
kalaulah sama sekali tidak mampu, minimal 0 rupiah. Tapi ada ikatan. Jadi jangan sampai menggunakan itu tanpa ada ikatan. Jadi sewa walaupun 0 rupiah itu tetap kategorinya sewa. Karena kalau tidak, itu lama-lama nanti akan jadi persoalan. Semakin lama digunakan, dipakai, nggak ada perjanjian sewanya, setelah hari ini banyak persoalan, itu nanti akan diklaim sebagai miliknya pada sekian tahun ke depan. Nah, di sini juga sama. Jadi sanksi administratifnya itu pertama pernyataan dari yang bersangkutan, misalnya dia minta kesanggupannya apa. Lalu kemudian ada teguran lisan atau tertulis sampai dengan pembongkaran. Nah, atau di sini kalau misalnya dia melakukan perlawanan pada saat pembongkaran, bisa juga dengan sanksi administratif. Ini juga nilainya sama 50.000. Saya pikir kita nggak usah khawatir, ya maaf 50 juta. Orang Jawa kan bilang 50.000 itu ya 1.000 kan 1 juta ya Pak. Biasanya kita dilaporkan begitu Pak. Saya kalau sama tukang itu mintanya berapa Mas? 1.000. Saya berikan 1.000 ternyata maksudnya 1 juta gitu. Ya saya kira itu intinya. Saya terima kasih diingatkan sudah jam 4. Terima kasih. Monggo. Sudah lengkap semuanya, saya juga menambahkan saja yang disampaikan oleh Pak Fuad dan Pak Karo bahwa izin Pak Karo bahwa untuk OPD teknis yang membebani pernyataan Indonesia tertulis itu oleh OPD teknisnya Pak Buyan. Kemudian pemanggilan juga mesti OPD teknis itu kami juga banyak mendapatkan tembusan kaitannya pelanggaran untuk barang tidak pemakaian tanah itu banyak sekali pelanggaran. Sehingga saat OPP karena kadang OPD teknis itu sebenarnya yang tidak memiliki PPNS, maka ketika tahap pembongkaran itu melibatkan Satpol PP tentunya. Disinilah peran Satpol PP. Pembongkaran itu pun mereka kita berikan alternatif bahwa bongkar sendiri sehingga risiko semuanya juga yang melaksanakan itu yang melakukan pelanggaran tersebut. Jadi pembongkaran kita dengan kesempatan dibongkar sendiri sehingga apabila itu tidak dimudahkan baru Satpol PP. Karena ketika kita melakukan pembongkaran banyak aspek yang harus kita sewa ibunya misalnya gitu. Jadi itu untuk yang berkaitan dengan pelanggaran maka perlu sekali masukannya bahwa kita harus humanis. Pendekatan itu sudah kita laksanakan bersama otoritas teknis, alhamdulillah berjalan dengan baik. Bahkan ketika pembongkaran pun juga semuanya berjalan dengan sebuah. Kemudian yang Pemalang untuk yang sanksi itu sebaiknya diatur dengan pergub sendiri. Justru ini nanti kami karena yang memiliki kewenangan itu biro hukum, sehingga perlu diatur dengan pergub sendiri atau kalau di perda kita kan memang sudah masuk di dalam yang oleh di perda kita sudah masuk kaitannya dengan sanksi denda administrasi tersebut. Jadi di pergub nanti kita lebih fokus mungkin kaitannya dengan hal-hal yang artinya lebih mengerucut lagi di perda ini kita akan lagi yang lebih substansi lagi. Kalau tim tentunya setiap aspek kita ada timnya dengan OPD teknis masing-masing. Contoh yang saat ini kita sedang menegakkan kaitannya dengan pendekatan daerah, tentunya kita juga bersama Bapenda, kemudian kita menggandeng juga ke OPD teknis yang terkait seperti biro hukum juga kita melibatkan. Mungkin gitu kalau yang terkait dengan pergub kami nanti fatwanya dari biro hukum bagaimana apakah sendiri apa enggak, tentunya kita sesuaikan dengan aturan yang mendasari pembuatan perda terantibung tersebut. Mungkin demikian tambahan dari kami kembalikan moderator. Terima kasih sekali lagi minta aplausnya Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Saya kira cukup Pak Gi. Closing statement tadi sepertinya sudah closing statement sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas diskusi yang menarik hari ini. Tentu kami berharap Raperda ini berjalan sebagaimana mestinya. Besok saat sudah disahkan nanti bisa dilakukan, penegakan bisa dilakukan, tentu dengan mengedepankan kaitannya dengan sisi humanis dari kelembagaan Satpol PP itu sendiri.
Dari kami, Abdul Wahid yang merantau dari Kendal, pamit undur diri. Bapak Ibu narasumber yang terhormat, barangkali dalam penyampaian pembawaan acara kami banyak salah kata maupun salah ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke pembawa acara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian rangkaian acara uji publik DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Raperda Penyelenggaraan H35 pada siang hari telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.